Itu tadi jawaban dari warga. Nah, sekarang saya akan beralih ke narasumber kita yang ketiga, Wakil Pimpinan Redaksi Kompas, Mas Muhammad Bakir. Mas Bakir, sudah bersama dengan kita? Ya, siap. Sudah? Ya, Mbak. Oke. Ya, siap. Kalau pertanyaan saya ke Mas Bakir, karena Mas Bakir itu sehari-hari berhubungan dengan kondisi real yang ada di lapangan. Saya yakin apa yang kita saksikan tadi di video itu juga menjadi dalam tanda petik makanan sehari-hari Mas Bakir ketika meliput gitu ya. Ya. Kalau kondisi real di lapangan yang Mas Bakir temukan, sebenarnya apa yang menjadi masalah pada saat masyarakat yang seharusnya menjadi penerima bansos itu ternyata tidak menerima? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Mbak Vika? Kedengaran. Ya. Selamat sore semua. Pak Rikat, Mas Tommy, Pak Profesor Zudan, Mbak Vika. Saya ini sering kali memang mengamati lapangan. Kalau tadi yang diceritakan Ibu Nurul dan Profesor Zudan, itu kan datanya sudah matang. Persoalan utama kita itu adalah sumber. Nah, saya seringkali melihat teman-teman di daerah itu kerepotan. Terus terang kerepotan. Karena apa? Ganti kepala desa, ganti lagi itu penerima. Bahkan ganti bupati, itu ganti lagi penerima. Kalau sekarang katakanlah bupatinya dari partai A, ketika pilihan pilkada ganti partai B, maka orang-orang yang dalam tanda kutip mendukung partai B itu yang menerima. Nah, kenapa itu terjadi? Karena bantuan yang kita berikan itu tidak mencakup seluruh rakyat miskin kita. Artinya orang yang berhak menerima itu tidak tercakup semuanya. Katakanlah tadi ada 15 juta, kata Bu Rul tadi, 15 juta KPM, keluarga penerima manfaat, itu belum mencerminkan bahwa itu semuanya mencakup seluruh rakyat miskin kita, belum. Karena itu pergantian itu bisa terjadi dengan cepat dan itu bisa dilihat di data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kemensos. Jadi ketika Pak Menteri Yulari mengundang saya, ini gimana caranya? Ya dibuka aja bahwa kementerian itu hanya menerima data berdasarkan laporan dari daerah, kabupaten, dan wali kota dan kota. Kabupaten dan kota itu menerima laporan dari daerah, dari desa atau lurahan. Nah, dari desa dan kelurahan ini yang menurut saya sering bermasalah. Ditambah lagi yaitu tadi pergantian kepala daerah itu. Ini problem utama yang kita hadapi hari-hari, Mbak. Ini sebagai wartawan saya mendapati itu hampir di semua daerah. Jadi nggak pilih daerah itu, mau yang berkuasa PKB atau PDIP, begitu ganti bupati ya udah ganti aja. Orang-orangnya yang berhak menerima diganti. Karena apa? Kategori miskin kita itu ya itu tadi tidak mencakup seluruhnya. Uang kita, APBN kita itu belum cukup untuk meliputi semua penduduk miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu sudah punya banyak sumber data. Tadi Mbak Vika nanya soal Telkomsel, Indosat, XL, dan sebagainya. Sementara di lingkungan pemerintahan itu sudah banyak data. Misalnya data nikah, itu di Kementerian Agama sudah pernah dipakai enggak? Penghulu itu tahu persis siapa yang dinikahkan, kaya tidaknya. Itu tahu persis itu penghulu itu. Pernah dipakai enggak itu? Ini salah satu contoh ya. Lalu di catatan sipil yang ada di Pak Zudan itu yang menikah di catatan sipil itu juga ada. Kalau itu mungkin gampang di ini ya. Lalu data pendidikan, penerima kartu Indonesia Pintar itu sudah terintegrasi tidak? Nah, menurut saya kompilasi dari beberapa data ini tidak harus menjadi pekerjaannya Pak Zudan. Itu mestinya di provinsi, karena kita di setiap provinsi itu kita punya perguruan tinggi yang bisa melakukan sinkronisasi itu, kenapa itu tidak dilakukan? Jadi misalnya data dari Kartu Indonesia Pintar sudah didata belum, disinkronisasi belum dengan data Dukcapilnya? Benarkah si A ini anaknya si B dan si C?
alamatnya bener nggak? Nah ini kan, ini bukan pekerjaan yang yang ringan ya. Ini menurut saya sangat berat dan menyakup seluruh rakyat kita. Karena itu saya menurunkan grade-nya ini bukan tidak wajib dilakukan oleh Profesor Zudan, tetapi harus dilakukan oleh provinsi dengan melibatkan perguruan tinggi negeri setempat. Nah, menurut saya itu sangat masuk akal karena kalau kita turunkan ke daerah tingkat 2 itu agak susah ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, banyak daerah ibu kota itu banyak daerah atau kota, wilayah dan kabupaten itu yang menurut saya kurang peduli dengan masyarakatnya. Bahkan bisa dibilang, adakah bupati atau wali kota yang tahu berapa sih jumlah tepatnya penduduk di daerah setempat itu pada hari itu? Itu kalau kita tanya, jarang yang bagaimana Anda mau membuat kebijakan kalau jumlah penduduknya saja tidak tahu para bupati dan para wali kota itu. Bahkan, mohon maaf teman-teman dari Dukcapil itu dianaktirikan di bawah. Bahkan ada yang dianggap buangan. Kalau pejabat sudah mau pensiun baru masuk ke situ. Atau ya, menurut saya mestinya anak-anak muda yang ditaruh di situ. Karena ini sumber dari segala kebijakan yang data itu. Nah, masalahnya lagi, ya ini tadi, bagaimana bupati dan wali kota itu tidak punya kepedulian terhadap warganya sendiri. Ini yang agak susah emang. Jadi saya jarang melihat ya, kalaupun ada beberapa, ya bisa dibilang satu Indonesia ini nggak lebih dari jari kita lah. Bagaimana mereka tahu persis jumlah penduduknya di daerah masing-masing. Lalu misalnya berapa jumlah warga miskinnya, berapa jumlah sekolahnya. Kalau mereka peduli, mereka mestinya bisa membuat kebijakan yang menurut saya nggak ada salahnya dengan pasti sejalan, pasti padan istilahnya Bu Nurul tadi dengan bantuan sosial yang akan diberikan. Karena mereka tahu persis siapa sih penduduk paling miskin. Itu aja yang dulu yang disisir. Jangan yang setengah miskin atau yang miskin karena anggota partai gitu loh. Ini yang kedua, yang ketiga lalu yang ini agak susah. Perubahan-perubahan ini seperti yang dibilang Profesor Zudan tadi, moving atau mobilisasi penduduk kita itu sangat tinggi tanpa disertai kesadaran bahwa kalau saya berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu punya konsekuensi dan resiko yang macam-macam. Nah, ini terjadi. Kenapa terjadi? Karena yaitu tadi Dukcapil di daerah itu tidak diberi kewenangan untuk sosialisasi itu ke bawah. Kalaupun ada, duitnya sangat sedikit, Mbak. Jadi bayangkan Dukcapil itu hanya sekedar untuk menjalankan rutinitas. Tidak bisa misalnya meng-hire entah ahli IT yang bisa mensinkronisasi seluruh data. Itu nggak ada di daerah. Bahkan mereka itu kadang-kadang sudah mau mengerjakan ini, tiba-tiba bapedanya nggak usah itu dikerjakan. Itu bagian kami lah. Ini gimana ini? Jadi menurut saya pembagian tugas di dinas di daerah itu sangat penting menurut saya agar Dukcapil ini bisa menjadi motor. Karena dengan tahu berapa persis jumlah penduduk kita, berapa persis yang miskin, berapa persis yang menengah, lalu kita bisa merancang berapa misalnya adakah sekarang misalnya kepala daerah, bupati dan wali kota yang peduli terhadap keluarga berencana. Padahal itu penting. Kalau sebuah daerah nambah anak dari 10.000 menjadi 15.000, pertanyaannya 5.000 anak itu mau sekolah di mana? Ya. Kesehatannya mau kayak apa? Itu udah dihitung. Kalau bupati dan wali kota itu tahu perkembangan pertumbuhan jumlah penduduknya, menurut saya ini akan membuat bupati itu pasti sedikit berpikir, jangan hanya politik yang diurusi, ini urusan Anda real gitu loh. Dan ini jihad, betul-betul jihad kalau menurut saya, mengetahui jumlah penduduk yang misalnya tadi, kalau 5.000 anak, bagaimana lalu makannya dari apa? Bagaimana pendidikan TK-nya? Bagaimana SD-nya? Haruskah nambah ruang kelas? Itu kan harus dipikirkan. Tapi karena nggak ada bupati yang peduli, seolah-olah berjalan. Ya. Jadi menurut saya itu kira-kira ada 3 hal. Jadi bupati peduli, sumbernya di desa itu sering pergantian itu masalah, lalu fungsi Dukcapil di daerah menurut saya harus diperluas, tidak hanya mengurusi hal ini saja.
Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Bakir untuk penjelasannya. Baik, Bapak Ibu semua, kita berikan tepuk tangan untuk 3 narasumber kita yang sudah memberikan penjelasan sore hari ini, biar kita lebih semangat. Gak boleh ada yang ngantuk dulu, karena setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada banyak pertanyaan yang saya kumpulkan, yang dikumpulkan juga oleh panitia, teman-teman dari IKI. Anda juga sudah banyak memberikan pertanyaan, tapi saya ingatkan lagi, kalau Anda ingin bertanya, silahkan sebutkan nama dan asal dari kota mana, kemudian pertanyaan ini akan ditujukan ke siapa, apakah kepada Ibu Nurul, kepada Prof. Zudan, atau kepada Mas Bakir. Ya, saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab saja ya Bapak Ibu semua ya, karena saya yakin ini sudah mulai panas nih, pengen tanya nih, banyak pertanyaan. Dari Talita Amalia. Ibu Talita ini kayaknya bertanya kepada Bu Nurul, karena beliau menulis begini. Betul Bu, menyediakan bahan pangan sesuai PEDUM, tapi perlu diketahui banyak sekali agen atau e-warung penyalur yang tidak memberikan hak KPM sesuai dengan harga pasaran. Dan banyak pihak luar seperti supplier atau pemasok yang berebut untuk dapat menjadi supplier di e-warung. Akan lebih baik jika program sembako digantikan dengan bantuan sosial tunai saja. Bagaimana Ibu Nurul menanggapi pertanyaan dari Ibu Talita ini? Silahkan Bu Nurul. Terima kasih Mbak Vika. Betul apa yang disampaikan Bu Talita itu sebetulnya banyak sekali ya. Itu Bu Talita itu adalah satu dari sekian orang yang mau menanyakan hal tersebut. Perlu kami sampaikan Mbak Vika bahwa sesungguhnya program sembako ini tidak diatur, artinya kami itu tidak mengatur siapa suppliernya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tujuan utama dari program ini adalah menghidupkan ekonomi rakyat sekitar. Jadi katakanlah misalkan di situ ada yang panen petani, panen padi itu dititipkan kepada e-warung agar diambil oleh KPM. Memang di pedomannya pun di perpresnya pun juga tidak diatur Mbak Vika, karena memang ini tadi sudah saya sampaikan bahwa KPM itu bebas untuk memilih apa saja. Nah, terhadap agen kami tidak ada aturan untuk mengatur agen tersebut. Jadi seperti itu. Memang ibarat orang ini pasti banyak orang yang melirik ya Mbak ya, kalau masuk agensi itu pembelinya jelas, itemnya jelas, bantuannya juga jelas, setiap bulan ada. Tapi sekali lagi agen itu sesungguhnya bukan punyanya Kementerian Sosial. Okay. Karena agen ini adalah miliknya bank penyalur tersebut. Karena kan misalkan nih bank penyalur di situ adalah dia Bank BRI. Nah, itu biasanya tuh agen laku pandainya BRI. Jadi seperti karena apa? Hubungannya ini dengan edisi yang dipunyai oleh bank tersebut. Oke. Jadi seperti itu. Oke, jadi pihak Kementerian Sosial sebenarnya tidak mengatur ya persoalan agen, supplier dan lain sebagainya. Itu dikembalikan kepada masyarakat supaya ekonomi masyarakat bergerak. Tapi kira-kira solusinya jadi gimana nih Bu supaya akhirnya terjadi keadilan di semua gitu? Iya. Jadi sesungguhnya program sembako ini tidak berdiri sendiri, Mbak. Artinya tidak hanya Kementerian Sosial. Namanya program nasional, ini ada TIKOR, Tim Koordinasi Daerah. Nah, ini sebetulnya yang beliaunya di tim-tim inilah yang bisa mengatasi bagaimana permasalahan ada di lapangan. Jadi itu, kalau terkait dengan katakanlah supplier atau beras tidak bagus, itu boleh langsung dikomplain kepada e-warung tersebut. Ya, si KPM ini berhak minta untuk diganti. Nah, tentunya siapa agen yang memberikan tuh yang tahu kan e-warung. Kementerian Sosial tidak tahu, Mbak. Jadi seperti itu. Oke, jadi proses aja, Bu Talita. Kalau misalnya ada bantuan yang ternyata tidak sesuai, Mbak. Ada TIKOR dan kemudian kami juga dibantu untuk pengaduan itu sebetulnya ini tadi saya sampaikan program ini adalah program nasional. Tim pengaduan itu sebetulnya ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi di situ ya ada pengaduan, cuma saya dari tadi saya lihat
ada nomor teleponnya, saya belum menemukan. Mudah-mudahan ini saya sedang minta ke teman-teman. Ini. Oke, begitu ya. Terima kasih Ibu Nurul. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Pak Pardi. Pak Pardi masih join bersama kita kan sore ini ya. Pak Pardi bilang begini, dengan program bansos ini ada sebagian masyarakat yang lebih mengaku miskin agar mendapatkan bansos. Belum proses penyalurannya kadang terjadi KKN. Bagaimana ini validasi data kriteria masyarakat yang layak menerima bantuan katanya. Ini terkait dengan tadi yang apa ditemukan di lapangan yang tadi disampaikan dipaparkan oleh Mas Bakir ya. Tergantung siapa aparat desanya. Bupatinya dari partai mana gitu. Akhirnya yang terima bantuan ganti juga gitu Mas Bakir. Tadi bercerita seperti itu. Masih ada KKN di lapangan. Nah, bagaimana validasi data kriteria masyarakat yang layak menerima bantuan? Saya mau ke Prof. Zudan. Biasanya kalau lewat NIK atau KTP, itu kan nggak ketahuan ya, Pak Zudan ya. Misalnya apakah dia termasuk masyarakat yang membutuhkan bantuan gitu. Karena di KTP dan NIK itu nggak ada, misalnya jumlah pengeluaran tiap bulan atau gaji itu kan nggak ada ya. Jadi bagaimana cara menentukannya? Silakan, Prof. Ya, kalau kami membantunya itu bersama Kemensos, itu adalah data by name by address, memastikan who you are-nya, bukan what you have. Kan kita menentukan who you are dan what you have, sehingga pantas tidak dia mendapatkan bantuan sosial. Nah, kami menentukan who you are, namanya siapa, tinggalnya di mana, ya. Sedangkan what you have-nya, penghasilannya berapa, PHK atau tidak dari Kementerian Sosial. Oke. Itu, Mbak Vika. Oke, jadi ada kami memberikan ya? data NIK-nya sehingga dia tidak akan dapat double dengan di daerah lain. Kan kalau nanti ada pertanyaan yang mana, Pak, saya nggak mau buat KTP pindah penduduk, gitu ya. Betul. Kalau mau tetap dapat bantuan di satu tempat, ya jangan pindah ke tempat lain. Bisa jadi kalau pindah tempat nggak dapat. Siapa tahu di daerah itu lebih banyak yang miskin daripada dia. Kan kuotanya terbatas ini, Mbak Vika. Iya. Kalau di daerah tertentu banyak yang bagus-bagus tingkat ekonominya, dia berada di bawah, dia akan dapat. Tapi kalau pindah ke daerah tertentu, ternyata lebih banyak yang berada di garis kemiskinannya lebih tinggi, bisa jadi dia tidak dapat. Kan gitu. Okay. Nah, ini Kementerian Sosial yang memberikan benar di Mbak Nurul. Nah, berarti kami data by name by address-nya dengan NIK di kami. Oke, berarti ini Bu Nurul nih, bagaimana cara menentukan Kementerian Sosial bahwa mereka memang termasuk kriteria penduduk penerima KPM tadi. Bu Nurul mau menambahkan, silahkan. Ya, jadi Mbak Vika, betul tadi kalau Profesor Zudan itu adalah ketepatan sasaran. Nah, siapa ini yang diajukan? Ini adalah yang tahu persis itu sebetulnya adalah daerah, Mbak. Bukan Kementerian Sosial di pusat itu bukan. Bahkan di situ ada diputuskan musdesmuskel. Apakah seseorang ini layak untuk mendapatkan bantuan? Nah, kembali lagi ini memang ujung tombak paling bawah yang tadi sudah disinggung oleh dari Bapak Bakir. Nah, kalau ada terjadi misalkan pergantian ini dipindah. Ini kan sebetulnya ini juga harusnya tidak boleh ya seperti itu. Karena orang yang menerima bantuan ini adalah benar-benar orang yang memerlukan. Apabila terjadi katakanlah misalkan ini harusnya tidak boleh, ini harusnya boleh. Ini kan ada musdesmuskel, Mbak. Musdesmuskel inilah yang harus memang digerakkan oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di bawah. Jadi seperti itu. Oke, ini mumpung masih di Bu Nurul, ada satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Ini Bu Nurul kayaknya laris nih, pertanyaannya banyak. Ini dari Mbak Devi dari Antara, kantor berita Antara ya Mbak Devi, betul ya? Berarti Mbak Devi dari media. Hingga saat ini, bagaimana progres perbaikan data di Kemensos? Sudah berapa persen? Dan wilayah mana atau berapa provinsi yang perlu perhatian untuk pemutakhiran datanya? Silahkan, Bu Nurul. Ini Mbak Devi ini ngejar-ngejar saya terus nih, Mbak. Mulai japri lah ini. Kemarin waktu saya juga habis paparan ini, tadi mungkin di paparan saya yang terakhir,
tolong Mas Herlambang yang tadi Papua Barat, karena dulu Mbak Devi ini penasaran 9 provinsi itu mana saja, dan itu tadi kami turun tim melakukan istilahnya adalah perekaman langsung yang tadi saya sampaikan, dibantu oleh turun tim ini ada Dukcapil, ada Pusdatin, dan ada Kementerian Sosial sendiri. Dan tadi kan dari Papua sudah ada progres. Tolong Mas Herlambang, mumpung ini dari Antara nih, karena sering menanyakan nih 9 provinsi itu mana saja. Mungkin saya akan sebutkan Papua Barat, kemudian sebentar Mbak, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, sekarang Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat. Terbukti ketika tim turun, itu progresnya sangat luar biasa, Mbak. Jadi seperti itu. Nah, untuk mencapai target, tentunya kami, kalau di kami kan sudah ditentukan target dalam 1 tahun itu berapa. 18,8 juta KPM itu untuk program existing atau program sembako. Insya Allah itu akan tercapai, Mbak. Karena itu tadi kami sangat dibantu banyak sekali dan sangat luar biasa ini, karena kebijakan Bu Menteri adalah padan dengan NIK-nya, padan dengan Dukcapil pusat, sehingga inilah kami bergandengan dengan Dukcapil. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, Bu Nurul, terima kasih. Memang teman-teman media itu punya slogan, maju terus pantang mundur. Kalau belum dapat pernyataan dari narasumber, dia nggak akan berhenti bertanya, Bu Nurul. Nah, ini mumpung masih dari Mbak Devi, ada pertanyaan ke Prof. Zudan. Prof, masih bersama kita ya, Prof ya? Masih. Prof, ini Mbak Devi nanya begini. Prof. Zudan mencari kendala pembuatan IKTP nggak usah jauh-jauh ke daerah katanya. Di Jakarta Utara saja masih ada kendala terkait tanda tangan elektronik pejabat pencatatan sipil. Ini pelayanan saat ini masih terkendala katanya menunggu dari Kemendagri. Nah, gimana tuh, Prof? Ya, baru saja saya buka WA dari pertanyaan Mbak Devi Antara, sudah saya baca tadi. Kemudian saya konfirmasi apa sih masalahnya gitu ya. Nah, untuk pembuatan KTPL tidak ada masalah. Ini yang perlu dicatat. Pembuatan KTPL dan kartu identitas anak tidak ada masalah. Karena di sana tidak menggunakan tanda tangan elektronik. Ya, Mbak Devi, khusus KTPL dan kartu identitas anak itu tidak menggunakan tanda tangan elektronik, karena KTPL itu yang bertanda tangan adalah penduduk, pemohon. Nah, yang menggunakan tanda tangan elektronik itu adalah seperti kartu keluarga, akte lahir, akte mati, surat pindah. Itu. Nah, di DKI tanda tangan elektroniknya sedang dilakukan perpanjangan di BSSN. Karena kita kan sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, yang menerbitkan tanda tangan elektronik itu BSSN. Mudah-mudahan besok pagi itu sudah bisa diterbitkan lagi perpanjangannya, karena tiap 2 tahun itu harus diperpanjang. Nah, teman-teman dari DKI ini terlambat memperpanjang, pas habis baru diperpanjang. Nah, kita butuh waktu 1 hari atau 2 hari. Nah, mudah-mudahan ini bisa segera tertangani. Saya mohon maaf karena ada keterlambatan teman-teman dari daerah mengajukan perpanjangan itu. Perpanjangannya di BSSN. Kami menjadi jembatan untuk menghubungkan daerah dengan pusat. Karena Dukcapil itu semi vertikal. Pejabat Dukcapil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Kira-kira seperti itu, Mbak Devi. Terima kasih. Oke, Mbak Devi, semoga udah terjawab ya. Tadi Prof. Zudan bilang besok pagi. Besok coba dicek lagi. Seharusnya udah nggak ada masalah ya, Prof ya? Iya, mudah-mudahan bisa selesai. Oke. Kemudian saya akan membacakan lagi pertanyaan. Sekarang jauh nih, dari Kota Sorong. Selamat sore kalau begitu sedang di sana ya. Selamat sore untuk Pak Agus Rumbiak dari TKSK Kota Sorong di Papua Barat. Kami di TKSK Kota Sorong Papua Barat lebih setuju kalau program BSP tetap dalam bentuk non-tunai, agar lebih tepat sasaran daripada dalam bentuk tunai. Tentu kami tidak bisa mengontrol langsung penggunaan dana tunainya. Bagaimana menanggapi ini, Ibu Nurul? Silahkan.
Ya, memang betul. Ini sejalan dengan program pemerintah, di mana adalah kita menggunakan non tunai tersebut, Mbak. Kenapa? Makanya ini tadi sejarah dari awal. Ini kan awalnya adalah Rastra, kemudian BPNT, program bantuan non tunai, kemudian itu baru separuh-separuh, kemudian ternyata lebih tepat yang disampaikan TKSK tadi akhirnya menjadi program nasional. Nah, memang itu betul yang disampaikan oleh TKSK dari Sorong tersebut, bahwa memang pemerintah itu sangat kita tuh mempunyai prinsip 6T, tepat sasaran, kemudian tepat kualitas, tepat harga, kemudian tertib administrasi, dan satu lagi saya masih lupa. Jadi seperti itu, Mbak. Artinya program ini sudah sangat dirasakan oleh teman-teman bahwa BPNT atau non tunai ini itu jauh lebih aman daripada itu bantuan yang tadi disampaikan oleh TKSK. Oke, daripada bantuan yang sifatnya tunai ya. Ya, itu, ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ini cukup menarik dan pertanyaan ini untuk semua narasumber. Dari Pak Yatno Isworo. Pak Yatno bilang begini, Bapak Ibu sekalian. Dinamika penyaluran penerima manfaat itu sangat luar biasa, sampai muncul istilah kenyataannya masyarakat rela dimiskinkan hanya karena ingin mendapat bantuan sosial. Di sisi lain, dinamika pertumbuhan penduduk pindah dan mata pencahariannya sangat dinamis. Tadi seperti yang dikatakan juga oleh Prof. Zudan, mobilitas masyarakat sangat cepat. Perlu proses pendataan dan verifikasi dari ujung tombak sampai ke pusat untuk sinkronisasi besaran bansos berbasis NIK. Nah, bagaimana membangun percepatan kerja sinergis Kemensos, Dukcapil, kemudian juga lembaga seperti IKI misalnya, dan beberapa komunitas di daerah sebagai ujung tombak, sehingga tidak salah penyaluran. Perlukah ada kolaborasi dan siapa yang memimpin, siapa yang menjadi leadernya sebenarnya dalam hal ini? Saya ingin ke Prof. Zudan dulu menanggapi pertanyaan ini. Silakan, Prof. Jatno itu teman saya masuk pegawai dulu, Mbak Vika. Oh, begitu. Ya. Jadi Mas Jatno, terima kasih banyak ini. Rekan-rekan semua, di kita itu ada yang namanya sharing power, sharing authority, ya kan, berbagi kewenangan, berbagi kekuasaan, kan prinsip bernegara seperti itu. Mas Yano paham betul itu. Nah, khusus data kependudukan, leadingnya di Dukcapil, khusus untuk menghitung, menilai, memverifikasi penerima bantuan sosial dari Pemda dan Kemensos, karena nanti Kemensos menetapkan DTKS-nya. Tetapi kalau penerima bantuan non DTKS karena korban COVID, pemerintah daerah masing-masing yang menentukan. Nah, ini ada sharing power, sharing authority di sini. Jadi tidak ada yang bersifat monopolistik. Oke. Karena kalau nanti penerima bansosnya tidak ada NIK-nya, dikeluarkan. Nah, kerja kita itu kerja bareng. Seperti yang tadi kita sampaikan. Saya dengan Mbak Nurul itu dan timnya udah kayak kantor saya, Kemenses sudah seperti kantor yang kedua. Nah, apakah ini menyelesaikan semua masalah? Tidak. Perlu dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat untuk apa? Untuk jujur menyampaikan posisi dirinya. Karena yang posisinya kalau, Pak, saya udah pindah, saya nggak berhak lagi di sini. Ada satu daerah, itu yang cerdas sekali kepala daerahnya. Mbak Vika, Mas Tommy, ya semuanya. Daerah itu, kalau rumah ini penerima bansos, ditulis di pintu rumahnya dengan tulisan stempel, apa namanya? Kok stempel? Stiker ya, stiker. Ya. Stiker penerima bansos. Ternyata ini menjadi proses reintegratif shaming. Orangnya jadi sungkan, malu ditulis. Saya nggak usah gitu. Oke. Jadi dia langsung nyerah. Saya nggak usah jadi penerima bansos daripada dipasang stiker di sini. Tapi kalau dia memang layak, nggak apa-apa. Ya Pak, nggak apa-apa dipasang stiker boleh. Itu proses pendataan yang oke juga itu, Mbak Vika. Ada proses reintegratif shaming. Nah, itulah peran serta masyarakat ada di situ. Mas Yatno, terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Itu kalau semua kepala daerah punya inisiatif seperti itu, kayaknya masalah
soal target itu bisa selesai, ya paling nggak selesai sedikit gitu ya, membantu menyelesaikan ya, memberikan solusi. Walaupun tidak selesai semua, tapi membantu memberikan solusi gitu ya harusnya Prof. Zudan ya. Iya. Oke, sekarang Bu Nurul silahkan. Ya, sudah semua disampaikan oleh Profesor Zudan tadi bahwa memang sekalipun kita berkolaborasi kan belum tentu kita bisa menyelesaikan semua permasalahan. Namun kita memang terus berupaya, Mbak Vika. Makanya sinergi program antar ke KL sekarang ini sangat digalakkan. Jadi Kementerian Sosial juga tidak bisa berdiri sendiri untuk mengatasi dari bantuan saja, dengan sekarang berkolaborasi dengan Dukcapil. Bahkan saya mendapatkan WA dari teman-teman Pusdatin bahwa dari Pusdatin itu sudah mempunyai kerjasama dengan tempatnya Profesor Zudan. Jadi sehingga begitu ada nik masuk langsung dicocokkan dengan tempatnya Profesor Zudan. Artinya sinergi, kolaborasi ini semua memang diperlukan sehingga penanganan keluarga penerima manfaat ini jadi dia tidak akan terus-terusan mendapatkan bantuan. Mereka harus graduasi, Mbak. Mereka harus graduasi, ketika dia sudah selesai, graduasi, kemudian diberikan pada program yang lain. Mungkin penguatan ekonominya, mungkin nanti ada bantuan yang penguatan mungkin dari dari kementerian yang lain. Kalau Kementerian Sosial sendiri punya kelompok usaha bersama, jadi seperti itu, Mbak. Mungkin itu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya kolaborasi itu sudah ada ya, walaupun di sana sini masih ada masalah begitu ya, Bu Nurul ya. Sekarang saya akan ke Mas Bakir. Mas Bakir mau menanggapi tadi pertanyaan Pak Yatmo, silakan. Ya, terima kasih Mbak Vika. Jadi menurut saya ya itu tadi sebenarnya itu kita tidak bisa memberi jatah jaminan hidup buat seluruh warga miskin kita. Itu problem utama. Sehingga pergantian itu jelas sekali ketika ada pergantian di lingkup terkecil desa atau kelurahan bahkan di kabupaten. Ini yang menurut saya problem, karena itu usul saya bagaimana kalau misalnya BPS itu memberikan kriteria yang lebih tegas soal miskin itu. Oke. Berapa jangan BPS ya? Ya BPS, karena mereka yang punya data kan. Jadi BPS misalnya menetapkan miskin itu, yang disebut miskin itu kayak apa, berapa dolar atau berapa, jangankan dolar, rupiah saja ukurannya, sehingga teman-teman di lapangan itu betul-betul yang menerima, betul-betul yang lapisan paling bawah. Tapi kan ada pemikiran kalau lapisan paling bawah mau diangkat kan susah sekali, lebih baik yang ada di tengah, sedikit di bawah garis kemiskinan gitu loh. Hanya kalau diangkat sedikit sudah jadi kelompok menengah misalnya. Ini kan problem ini mana mau kita pilih itu harus jelas menurut saya di pemerintahan. Nggak bisa lagi abu-abu seperti sekarang. Ada yang berpikir ya itu tadi sedikit di bawah garis kemiskinan supaya begitu dikasih bantuan itu langsung bisa naik ke kelasnya, atau kita mau nyasar yang paling bawah. Kalau yang paling bawah apa resikonya? Bagaimana masa depannya, ke depannya itu kan harus dipikirkan. Ini bukan pekerjaan, sekali lagi ini bukan pekerjaan Profesor Zudan dan Bu Nurul, tetapi ini pekerjaan kita semua sebagai bangsa. Ayo kita memilih sekarang mana yang mau dipilih. Apakah yang paling dasar yang mau kita angkat supaya tidak terlalu hidup dengan, mohon maaf, tidak ada lantai upin aja nggak ada gitu, lalu nggak punya TV, apa itu ukurannya? Nah kita sebagai bangsa kita harus bisa berani memilih, menentukan. Karena kalau pilihannya seperti sekarang, jelas pemerintah nggak mampu untuk memberikan bantuan kepada seluruh keluarga atau seluruh penduduk yang kita anggap miskin itu. Kira-kira itu, Mbak Vika. Oke, Mas Bakir, ini suaranya agak terputus-putus nih. Mungkin sambungan teleponnya atau internetnya kurang bagus nih. Mas Bakir lagi hujan ya rumahnya ya? Mungkin bisa geser. Ya, ada banyak kilat ini. Oh, banyak kilat, iya. Ya. Okay. Bisa geser. Atau bisa pakai ini kali headset. Jadi nanti pakai mic ya Mas Bakir ya, bisa kedengaran. Oke, baik. Ya, sambil menunggu Mas Bakir masang earphone.